Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kasih seringkali dipahami sebagai perasaan, sesuatu yang dirasakan dalam hati, sesuatu yang datang dan pergi. Namun dalam terang ajaran Yesus, kasih memiliki makna yang jauh lebih dalam. Kasih bukan sekedar emosi, tetapi sebuah pilihan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kasih itu hidup ketika seseorang rela berkorban, memberikan diri dan setia dalam hal-hal kecil maupun besar. Saudara-saudari, mengasihi Allah berarti menempatkannya sebagai yang utama dalam hidup di atas segala hal lain. Itu berarti berani melawan godaan akan kekuasaan, kesombongan, kenikmatan, dan keterikatan pada harta. Mengasihi sesama berarti hadir bagi mereka yang membutuhkan, terutama yang lemah dan miskin. Kasih seperti ini tidak berhenti pada niat, tetapi tampak dalam perbuatan sehari-hari. Saudara-saudari, hidup dalam kasih juga berarti hidup menurut sabda Tuhan. Sabda itu tidak hanya didengar, tetapi direnungkan dan dijalankan. Ajaran-ajaran Yesus tentang kerajaan Allah menjadi arah hidup yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Sedikit demi sedikit, hidup seseorang mulai menyerupai hidup Yesus sendiri, hidup yang dipenuhi doa, pengorbanan, dan kemurahan hati. Namun hidup Kristiani bukan sekedar usaha manusia. Ada misteri yang jauh lebih besar. Allah sendiri berdiam dalam diri manusia. Melalui rahmat yang diterima, terutama dalam baptisan, manusia menjadi tempat tinggal Allah. Kehadiran ilahi ini bukan sesuatu yang jauh atau abstrak, tetapi nyata dan bekerja dalam kedalaman hati. Sabda Allah menerangi pikiran, memberi kebijaksanaan untuk memahami hidup. Roh Kudus menggerakkan hati, menuntun tindakan menuju kasih yang sejati. Saudara-saudari, kesadaran bahwa Allah tinggal dalam diri manusia mengubah cara seseorang memandang hidup. Hidup tidak lagi sekedar menjalankan kewajiban atau aturan, tetapi menjadi sebuah relasi yang hidup, relasi kasih antara manusia dan Allah yang hadir di dalamnya. Di tengah perjalanan hidup itu, manusia tidak dibiarkan berjalan sendiri. Roh Kudus hadir sebagai penolong yang setia. Ia mengajar, membuka pengertian akan kebenaran, dan menuntun langkah demi langkah. Ia juga mengingatkan, membawa kembali dalam hati segala ajaran Yesus, sehingga sabda itu tidak pernah hilang, tetapi terus hidup dan bekerja. Apa yang tertulis dalam Injil bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi kesaksian hidup yang diilhami oleh Roh Kudus.
Melalui tulisan para rasul dan pewarta Injil, pengalaman bersama Yesus tetap hadir dan dapat dihayati oleh setiap generasi. Saudara-saudari, pada akhirnya hidup dalam iman adalah perjalanan untuk membiarkan kasih itu tumbuh dan bekerja. Bukan kasih yang tinggal sebagai perasaan, tetapi kasih yang nyata dalam tindakan. Bukan hidup yang dijalani sendiri, tetapi hidup yang dipenuhi oleh kehadiran Allah. Dalam proses itu, manusia perlahan-lahan diubah dari sekedar hidup bagi dirinya sendiri menjadi hidup yang memancarkan kasih Allah bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.